internetnya. Monggo Pak Joko. Masuk ya? Nggih, Bapak Ibu mohon untuk meng-on-kan kamera semua. Ya. Monggo Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, untuk kamera bisa di-on-kan, ya. Dan partisipan sudah 36, maka kita mulai untuk acara di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu MDG, yang terhormat para wakil kepala sekolah, yang terhormat para guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Salatiga. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lewat daring, lewat online. Dan yang kedua, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak yang hormati, berkaitan dengan hari Senin ini sebagai hari rapat rutin yang setiap hari Senin kita laksanakan. Kita mengadakan rapat rutin ini. Maaf tadi untuk informasi baru saja, ya. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, untuk acara di siang hari ini, yang pertama kami sampaikan pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak, kemudian warna sari dan diakhiri dengan penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya mengawali acara di siang hari ini. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Dan Bapak Ibu semuanya, selamat pada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengawali pembelajaran di tahun baru ini, tahun baru ajaran tahun 2021-2022, dan Bapak Ibu langsung bisa feedback dengan putra-putrinya, khususnya yang wali kelas, dan kepada panitia dan guru yang lain yang tidak feedback bisa mengikuti kelas yang tadi pagi sudah terselenggara. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak cerita yang perlu disampaikan, banyak cerita yang sudah tertulis, dan banyak cerita yang sudah terekam oleh Bapak Ibu semuanya, nanti bisa disampaikan pada saat warna hari. Dan acara yang kedua pada saat ini adalah sambutan sekaligus pengarahan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haryati SPD MPD. Kepada Ibu Haryati SPD MPD, kami persilakan. Matur nuwun Pak Joko atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Siang ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat menghirup oksigen gratis. Nah, bisa berjumpa di dunia maya yang separuh WFO dan WFH dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini, sehingga kami tahu persis ada beberapa Bapak Ibu yang WFH. Yang pertama, kami mohon Bapak Ibu menyalakan kamera, tapi untuk speaker dinonaktifkan nggak apa-apa. Karena apa? Di sini ada 3 kategori. WFH yang pertama WFH murni Bapak Ibu guru sehat. Yang kedua WFH karena isoman ada 3 rekan kita, Bu Siti, Bu Ari, dan Pak Pri, itu WFH isoman. Sehingga nanti kami akan melaporkan bukti bahwa Bapak Ibu itu WFH tapi bekerja. Gitu, jadi buktinya apa ya? Seperti ini, kami minta nanti Pak Joko untuk screenshot semua foto-foto yang ada di
YUM ini. Yang ketiga adalah WFH tapi bolos. Artinya tidak WFH tapi bolos. Kenapa? Tidak ada di ruangan ini atau di YUM ini. Kami anggap pembolos sehingga nanti Bapak Ibu itu statusnya adalah tidak terdaftar di WFH. Oke Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ya, tahun pelajaran baru tahun 2021-2022 SMP Negeri 1 Salatiga. Bapak Ibu, berkenaan dengan tahun pelajaran baru, kami berharap Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan apa yang seharusnya kita siapkan, yaitu mewujudkan generasi emas melalui peran aktif, kreatif, inovatif guru. Bapak Ibu, kenapa kami kasih judul demikian? Karena kami menginginkan sejauh mana Bapak Ibu itu aktif di dalam sekolah ini, karena sekolah ini adalah tempat di mana kita mendapatkan rezeki, sawah ladang kita. Keaktifan Bapak Ibu kami harapkan yang pertama, Bapak Ibu guru mapel aktif untuk terutama kelas 7, 8, 9. Kalau kelas 7 ini masih MPLS. Kelas 8, 9. Yang kelas 8, 9, mohon maaf nih internet sekolah lo lagi ya. Yang kelas 8-9 tentunya Bapak Ibu guru mapel aktif mencari siswanya untuk mempersiapkan pembelajaran. Itu peran aktif Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu wali kelas. Nah, di sini Bapak Ibu wali kelas kami harapkan keaktifannya untuk WAG siswa dan WAG orang tua agar nantinya anak-anak ini tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian aktif ketika Bapak Ibu mengalami hambatan. Baik itu Bapak Ibu dalam pembelajaran, YUM di rumah ataupun di mana, karena ketika nanti pembelajaran sinkronusnya itu bertatap muka seperti ini, Bapak Ibu menjelaskan materi sudah ada pada anak, yang esensial kita jelaskan ke anak. Nah, menggunakan tidak hanya Zoom saja, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet ataupun yang lain yang sifatnya free, karena per 2 kelas ya, jadi nanti 2 kelas bisa digabung, maka Bapak Ibu harus betul-betul aktif. Ketika Bapak Ibu tidak aktif, tidak akan bisa menjumpai anak yang notabene betul-betul bagus, betul-betul tidak, dan hanya sampiran saja, yaitu melakukan Vicon tapi ditutup kamera. Sama halnya dengan Bapak Ibu ketika menutup kamera, artinya Bapak Ibu punya kegiatan lain. Itu jadi kalau saya cek begitu. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Bapak Ibu, persiapkan pembelajaran, kita tidak usah menunggu siapapun, tapi ide Bapak Ibu munculkan kreatifnya. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat minta tolong kepada rekan yang sudah biasa kreatif mengenai pembelajaran, bisa kita minta tolong ke beliau-beliaunya. Banyak rekan-rekan kita yang bisa, mudah-mudahan mau membantu rekannya, dan Bapak Ibu jangan hanya diam, aktifnya dimunculkan, kreatifnya dimunculkan, agar pembelajaran ini bermakna untuk anak. Yang berikutnya adalah inovatif. Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu berinovasi, karena ini masih pandemi, gimana caranya inovasinya menyasar ke anak-anak. Pembelajaran Bapak Ibu
bermakna dan bermanfaat. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan dulu speakernya, J. Jadi, oke. Nah, kenapa ada aktif, kreatif, inovatif? Ini nantinya kami akan membuat gelar karya siswa yang mana anak-anak ini punya karya-karya yang dimunculkan dari setiap mata pelajaran. Nantinya Bapak Ibu bisa melanjutkan. Yang kedua, ini gelar karya. Yang kedua, Bapak Ibu kami akan mengapresiasi kinerja Bapak Ibu. Insya Allah akan ada 2 tahap. Tahap pertama ini kami sudah menilai, walaupun kami tidak memberitahu Bapak Ibu, tapi sudah kami nilai. Insya Allah nanti tanggal 26 semua apel di sekolah akan kami sampaikan. Kemudian tahap kedua bulan September, Oktober. Bulan Oktober itu selesai pembelajaran, November nih. Antara Oktober November, kemudian kami akan mengadakan gelar apresiasi terhadap Bapak Ibu guru yang aktif, kreatif, inovatif, dan dedikatif. Jadi yang pertama ini besok insya Allah di bulan Juli ini kita tunggu aja sampai WFH-nya tidak berlaku. Jadi mungkin minggu depan. Ya, itu perencanaan kami. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah nah, Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sebagai guru. Optimalkan peran guru di sini, tidak menanti tapi menjemput bola. Yang pertama, Bapak Ibu merencanakan pembelajaran dengan sistematis, efektif, sistematif, efisien. Monggo nantinya Bapak Ibu bisa berkoordinasi atau mata pelajarannya sama, MGMP lokal. Harapan kami sudah merencanakan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, merencanakan pertemuan dengan anak melalui Vicon. Maaf, sudah kami contoh nih. Ketika ada masalah, tolong segera koordinasi. Jangan sampai orang lain yang memberitahu saya. Kalau orang lain yang memberitahu saya, jam 1 pun panjenengan tak bangunkan untuk Vicon, gitu ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu ini bisa mensiasati kapan kami akan berjumpa dengan anak, ataukah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali di luar jam pembelajaran. Kemudian kami menyampaikan ke ortu. Kapan ya menyampaikan ke ortu ini agar orang tua juga puas, apalagi yang kelas 7 ini saya sudah di WA sama orang tua, sangat senang sekali ketika wali kelasnya sangat aktif gitu ya. Jadi mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu tim MPLS yang aktif. Nah, ini sudah ada ucapan terima kasih dari orang tua. Berikutnya, melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu tolong kegiatan sinkronus asinkronus itu betul-betul dipahami, maksimalkan Vicon dan LMS-nya sehingga Bapak Ibu bisa mengatasi ketika nanti kenaikan kelas tidak ada lagi anak-anak yang angel dihubungi dan lain sebagainya. Kalau mengenai kemampuan itu memang karena Yunasi ya, jadi ya kita harus berjuang. Kalau dulu anak-anak kita sudah pintar semua les KB, sekarang kan ya nggak tahu kita apakah yang les berapa persen. Kemudian ini Pak Budi kemarin juga mau Bu, saya kok nggak kelas unggulan. Saat ini tidak ada kelas unggulan. Kelas sama, semua anak sama, monggo gimana caranya agar anak-anak ini dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, saya tidak muluk-muluk yang misalkan kenaikan kelasnya 0, berapa persen kenaikan untuk pengetahuannya. Yang kedua adalah karakter Bapak Ibu, tolong
ketika Vicon on time, sehingga kita bisa menyontoi anak-anak didik kita. Kita selalu on time, terapkan karakter, walaupun itu bentuk foto, bentuk apa pada anak-anak. Itu di pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, saran kami ada hambatan, monggo didiskusikan dengan wakil kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah untuk mencari solusi. Sehingga tidak ada orang lain yang laporan ke kami bahwa anaknya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Bahkan hari ini ada yang WA saya, Bu, ini wali kelasnya saya foto, kok enggak ternyata wali kelasnya masih sakit, Bu, ya. Sehingga orang tuanya sangat mengharapkan peran aktif wali kelas itu untuk perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian refleksi atau evaluasi Bapak Ibu setelah pelaksanaan. Sekali lagi kami tegaskan Bapak Ibu untuk membuat refleksi. Apakah saya sudah mengajar dengan baik di tahun ajaran baru ini, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ketika kebutuhannya, saya menjelaskan ini kira-kira anak materinya sudah diberikan di buku ada, tolong dibaca. Jadi setiap akhir di awal menyampaikan tujuan pembelajaran ini adalah untuk agar anak-anak setelah pembelajaran ini dapat misalkan apa 1, 2, 3 setelah pembelajaran for the next time, besok pertemuan berikutnya kamu harus sudah mempelajari bab atau materi atau apa untuk pertemuan berikutnya. Minimal anak-anak sudah membaca dulu sehingga Bapak Ibu tidak mengalami hambatan. Poin-poin yang akan disampaikan ada. Nah, itu yang kami harapkan. Berikutnya ini refleksi Bapak Ibu. Kami masih menunggu administrasi dari Bapak Ibu tahun 2020 yang berupa agenda mengajar Bapak Ibu. Ini yang sudah ada di meja saya baru beberapa, yang lain belum. Monggo kami tunggu untuk persiapan akreditasi SMP Negeri 1 Salatiga mulai saat ini kita berlakukan. Kemudian Bapak Ibu kelas 7 itu kelas 8, kelas 9 yang rapotnya ID-nya belum di-print, segera ditindaklanjuti karena itu e-rapot, jangan ditunda. Kemudian pastikan data Dapodik itu benar untuk Mbak Atin, karena memang e-rapot berkenaan dengan Dapodik itu, sehingga Bapak Ibu punya perencanaan ke depannya ringkas, padat, efektif, tidak menggunakan waktu yang banyak, tapi bisa semua teratasi. Itu harapan kami. Bapak Ibu, di samping itu tidak hanya agenda mengajar, harapan kami Bapak Ibu juga satu file sediakan satu file penuh apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, PPT-nya dan lain sebagainya kalau perlu di print atau gimana. Kemudian filenya nanti Pak Joko, file dari Bapak Ibu diminta berupa file yaitu materi pembelajarannya, apakah menggunakan video pembelajaran atau apa diminta. Jadi agar kami punya kriteria kinerja Bapak Ibu guru. Jadi kami mulai untuk video pembelajarannya disimpan, kalaupun nanti berupa PPT ya bisa dimasukkan di satu stok map untuk bukti kita nanti persiapan akreditasi. Itu Bapak Ibu di perencanaan. Yang berikutnya yaitu penilaian Bapak Ibu. Monggo penilaian, pastinya Bapak Ibu mulai saat ini startnya. Start untuk penilaian, baik itu penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap. Segera ditindaklanjuti dari awal. Nah ini terutama BK, BK guru BK, halo Bu Estri dan Pak Eko.
baik guru BK, guru mapel, wali kelas untuk penilaian sikap. Itu berupa apa? Keterampilan. Berupa apa? Jangan sampai nanti saya kan pengetahuan saja, Bu. Keterampilannya nggak bisa dipraktekkan. Semua bisa. Dengan teknologi semua bisa. Interaktif. Jadi hybrid classroom namanya ya. Silahkan memanfaatkan sarana prasarana yang ada, dikembangkan, jadilah hybrid, bisa dua arah. Seperti ini misalkan kami manfaatkan, bisa Bapak Ibu menuliskan dan lain sebagainya. Kalau ini kan satu arah, ya, jadi bisa dimanfaatkan. Itu kemudian Bapak Ibu guru mapel, tolong karena memang Bapak Ibu yang ahlinya, saya aja ke kementerian ya, datang ke kementerian background bahasa Inggris itu tidak diterima ya, karena mengajar PKN juga tidak semudah yang kita bayangkan kan gitu. Harapan dari kementerian itu yang backgroundnya PPKN kan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau saya sama Pak Joko kemarin kalau masih online seperti ini, Pak Joko ngerangkep semua bisa, tapi ketika nanti sudah PTM terbatas kan beliau juga jamnya banyak gitu nih. Nah ini harapan kami tolong Bapak Ibu kalau masih satu mata pelajaran jangan muluk Bu, ini kan materi baru tidak. Ketika Bapak Ibu profesional mengajar kelas berapapun itu ya, jadi mata pelajaran bahasa Inggris. Apa toh bedanya mengajar kelas 7 sama kelas 9? Nggak ada bedanya. Bedanya adalah motivasi diri kita misalkan begitu. Ya. Jadi peran kita. Kalau materi baru saya kira ketika guru itu mengajarkan betul-betul maka akan continue. Continue itu ya mengajar kelas 7, mengajar kelas 8, kelas 9. Walaupun itu materinya kita hot berpikirnya. Higher order thinking. Agar nantinya anak-anak ini juga hot. Jangan sampai, misalkan saya mengajarkan descriptive text misalnya. Yang saya deskripsikan itu saja. My school aja. Ini anak-anak nggak berkembang, tapi ketika Bapak Ibu deskripsi tapi yang lebih luas lagi, kita hubungkan dengan teksnya dengan macam-macam. Nah ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Ketika kita membentengi diri ini materi ini tok, maka jangan berharap murid kita bisa bertambah, kalah dengan Google kita. Google apapun bisa kok, kita hanya mengajar tak batasi segitu aja lah. Kita kalah dengan Google, bahkan ditertawakan oleh siswa-siswa kita. Gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk pengetahuan. Nah, monggo Bapak Ibu mulai disiapkan tentang pengetahuannya sejauh mana KD yang ada, kemudian dikembangkan lagi agar nantinya pas. Jadi pas itu apalagi kelas 9. Yang notabene kelas 9 kemarin banyak yang tidak mengikuti Vikon ataukah kita, atau kita sendiri yang belum bisa memberi contoh. Ketika kita Vikon seperti ini, kamera tidak dihidupkan, artinya kegiatan lain kita laksanakan. Jadi siswa pun demikian. Monggo nanti contohkan kepada siswa kita ketika kita sinkronusnya ya, kita dua arah ya, kita bisa melihat satu sama lain dan beri kesempatan anak-anak untuk berkenalan via dunia maya ini, ya, termasuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 agar bisa bercanda dulu sebelum Bapak Ibu mulai. Gitu. Enggak apa-apa, biar mereka karena memang jarak jauh deh. Jadi si A, si B gitu. Setelah itu baru pelajaran. Oke, Bapak Ibu, itu tentang kesiapan kita di tahun pelajaran baru. Bapak Ibu berkenaan dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan nomor 422/2515/402 tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini komplit. Ya, ada beberapa yang disampaikan. Kami akan menyoroti satu, yaitu pelaksanaan WFH dan WFO 50% dengan ketentuan sebagai berikut.
work from home bukan berarti libur. Nah, kalau tadi kami berharap Bapak Ibu karena siswa aja memakai seragam. Kalau Bapak Ibu pakai sarung artinya tidak bekerja. Saya enggak begitu. Pakai sarung, pakai non formal artinya Bapak Ibu nyambi. Yang mana work from home-nya? Saya tidak akan menerbitkan surat WFH. Jadi Bapak Ibu bolos. Karena ada 3 kategori tadi. Kemudian dilarang keluar rumah. Nah ini dilarang keluar rumah. Kecuali karena alasan yang mendesak dan melapor atau meminta izin kepada atasan langsung. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu WFH tidak melaksanakan, saya tidak akan memberikan surat. Ya, karena di sini tegas sekali di suratnya, saya harus mempertanggungjawabkan penuh. Ketika nanti Bapak Ibu WFH kok ketahuan tidak mengajar, kemudian malah riwa-riwi kemana, saya yang kena teguran. Kemudian yang ketiga, harus siap sewaktu-waktu datang ke kantor jika dibutuhkan, tidak ada alasan. Kalau di bel tidak bisa, karena saya sudah mencoba pagi-pagi ngebel juga nggak bisa. Siang sedikit nggak bisa, artinya Bapak Ibu bolos. Ya, karena ASN bolos sampai 3 kali. Pasti SP dari Dinas Pendidikan. Surat peringatan. Kemudian, nah ini melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap hari dalam link yang akan disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, kami akan melaporkan bagi Bapak Ibu yang notabene WFH hari ini bisa dikonfirmasi, saya anggap WFH. Yang tidak, saya anggap bolos. Itu enggak. Itu perintah dari Dinas Pendidikan, saya hanya melaksanakan. Hari ini nanti akan kami laporkan setiap hari tentang Bapak Ibu yang WFH. Kecuali yang WFO, ini kami bisa melihat ya, bisa berkoordinasi yang WFO, nanti juga misalkan rapat khusus yang WFO di kantor jadi satu, karena ini memang alatnya untuk MPLS, maka saya tidak menggunakan alat untuk MPLS, tapi saya di ruangan sendiri. Bapak Ibu yang WFH, sekali lagi, contoh Pak Joko ini WFH, tapi ya rapi gitu ya, jangan sampai WFH nggak rapi, artinya Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas. Itu dari kami, Bapak Ibu, sekali lagi, WFH bukan libur, ini menurut SE Kadinas ya, jadi bukan dari saya, tapi monggo kita cermati. Ketika nanti kami ngebel Bapak Ibu tidak ada di rumah, artinya Bapak Ibu tidak melaksanakan WFH. Hari ini pun kami sudah ngecek, monggo nanti segera ditindaklanjuti. Oke Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Jam kita sampai jam 2. Nanti kalau ada informasi dari kurikulum dan lain sebagainya, monggo ditambahkan. Kami minta sekali lagi Pak Joko untuk kesiapan administrasi Bapak Ibu. Harapan kami bisa terkumpul karena ini sudah tahun ajaran baru, agar nantinya untuk akreditasi kita tidak kebingungan. Gitu. Yang berikutnya menindaklanjuti pengambilan dana atau penggalian dana. Bapak Ibu, kemarin dari Bukadina sudah menegaskan, dan soal nanti tanggal 18 kami akan menyetorkan ke Korpi. Ini pengurus Korpi seharusnya yang ngoyak-ngoyak untuk pengumpulan dananya. Kemudian yang PMI insya Allah juga sudah disetorkan oleh Buning. Nanti akan diambilkan dari mana, saya juga enggak tahu. Tolong betul-betul lebih baik kita memberi daripada beri gitu ya, karena memang sama-sama sehat nomor 1. Intinya kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Berikutnya Bapak Ibu, nanti akan ada Google Form untuk yang WFH
Jadi pengisiannya 2 kali, pagi dan siang, sesuai dengan yang WFO. Jadi kalau yang WFO pagi jam 7 harus absen, maka yang WFH juga absen melalui Google Form. Gitu nggih. Jadi Bapak Ibu itu pemberitahuan dari kami agar nanti Bapak Ibu bisa segera melanjutkan kegiatan, kemudian minta tolong Pak Joko yang kelas 8, 9, kami masih membaca banyak anak-anak yang belum bisa masuk di WAG. Maksud saya wali kelas 8, 9 nanti pikon sendiri Pak, sore aja. Apa hambatannya, kemudian di mana kekurangannya. Saya pengen lihat juga wali kelas bisa sejauh mana mengatasi masalahnya, kemudian nanti ketika Vikon kita seperti biasa 2 arah ya, jadi tidak seperti ini kan saya yang memberikan materi seolah-olah yang Bapak Ibu yang lain tidak kelihatan gitu ya. Ya, harapan kami semua bisa kelihatan apakah tugas-tugas kita itu bisa dilaksanakan dengan baik atau belum. Begitu Bapak Ibu, dan ini saya ditagih foto Pak Budi. Halo Pak Budi, saya minta fotonya aja Pak Budi, yang penting saja, nggak usah banyak-banyak, segera ditransfer ke kami yang bagus ya Pak Budi, misalkan apa ya, mungkin ada screenshot-nya dan lain sebagainya, screenshot dan fotonya bukti bahwa kita melaksanakan MPLS. Gitu, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf nanti kalau ada tambahan dari Pak Joko. Sekali lagi Bapak Ibu WFH menggunakan seragam. Ketika nanti saya akan Vikon setiap hari, jamnya saya kasih tahu nanti. Jadi besok juga ada Vikon untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu itu bekerja dari rumah. Begitu, terima kasih, kami akhiri, dan tetap semangat, jaga 5M deh Bapak Ibu, karena memang kita kondisinya seperti ini. Jangan lupa makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, berdoa, dan tentu saja kita serahkan semua pada Yang Maha Kuasa, bahwa hidup ini mereka atau beliau yang mengatur, Allah SWT yang mengatur, kita hanya mengikuti saja. Mudah-mudahan kami berdoa rekan-rekan kita yang isoman diberi kesehatan, teman-teman kita yang sudah sehat ini sehat semua terus, dan tetap semangat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Haryati yang telah sampaikan berikut penyajian materi yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, untuk Warnasari, untuk acara ini kita akan membahas sedikit berkaitan dengan Vikon yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama kami sampaikan dulu untuk data WAG, ya. WAG untuk kelas 8 dan kelas 9. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, untuk WAG kelas 7 tadi malam, pukul 7.30 malam sampai pukul 9, sudah terlaksana dengan baik dan sudah fit dengan jumlah 241 peserta didik di kelas 7. Yang sebelumnya sudah ada beberapa yang belum masuk, tapi tadi malam sudah tertangani dengan baik dan sudah fit dengan jumlah 241. Kemudian untuk sekarang, kita akan membahas sedikit untuk yang kelas 8. Bagaimana, Bu? Kita bahas sekarang atau bagaimana? Bu Haryati? Ya, kita bacakan dulu untuk yang sudah masuk WAG. Karena kalau belum masuk WAG berarti untuk Senin ini anak-anak atau peserta didik yang belum masuk WAG berarti belum bisa menerima informasi dari kelas.
Untuk kelas 8A. 8A, ya Pak Joko. 8A dengan jumlah 31 yang sudah masuk WAG 31 lengkap. Kemudian kelas 8B ini belum ada informasi 8B. Mohon bisa diinformasikan. Wali kelas 8B. Wali kelas 8B. Oke, 8B sudah komplit, Pak. Jumlah berapa? Kemudian yang masuk Jumlahnya 30, yang masuk grup sudah 30 juga. Oh ya, 30 ya. Ya. Oke. Kemudian 8C jumlah 30 yang sudah masuk 30 lengkap. 8D dengan jumlah 32 yang sudah masuk WAG 29 kurang 3. Salah Ini Pak Joko. informasi sampai sekarang untuk yang ya. Pak, kelas 8 Bagaimana? kelas 8D, kelas 8D sudah masuk di WAG itu sebanyak 31. Yang satu anak itu belum, yaitu 31. Kaila itu. Nanti insya Allah saya mau ke rumahnya, Pak. Siapa tadi namanya, Bu? Ya, tinggal satu anak, Pak. Jadi 31 sudah masuk. Nggih. Namanya Kaila, Pak. Kaila. Ya. Kaila, ya. Oh iya. Dari H dulu. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Sebentar, Kaila. Ya, semangat. Yang kemarin Bu, yang itu. Yang menghadap Bu Har yang kemarin. Oh. Ya, semangat Bu, budaya. Ya, Pak. Kemudian kelas 8E. 8E dengan jumlah 32 yang sudah masuk 32 lengkap ya. Kemudian 8F jumlah 31 yang sudah masuk 31 lengkap. Kemudian kelas 8G jumlah 30 yang sudah masuk WAG 29 kurang 1. Mohon bisa diinformasikan wali kelas. Wali kelas 8G. Halo, wali kelas 8G. Ya Bu, sudah masuk semua Pak. Sudah masuk semuanya. Jumlah berapa Bu? Ya, tadi Bu Dewi? teman anak-anak sudah 30. 30. Yeah. Berarti sudah clear semuanya ya? Yeah. Oke. Terima kasih. Ya, jadi untuk kelas 8 ini tinggal satu ya, tinggal satu yang belum masuk yaitu Kaila kelas 8D dan akan dipublish oleh Bu Daya Suliman. Dengan demikian jumlah keseluruhan untuk kelas 8 ini jumlah keseluruhannya berarti 31 satu, oke, 1, 2, 4, 8H. 246 ya. Untuk kelas 8 berarti 246 dengan belum masuk 1. Ya. Berarti yang sudah masuk 245. Ya. Saya ulangi, peserta didik kelas 8 jumlahnya 246, yang sudah masuk WAG 245, jelas ya, Pak, kurang ya. 1. Ya. Tidak Saya ulangi jelas. ya. Saya ulangi. Peserta didik kelas 8 dengan jumlah keseluruhan 246 yang sudah masuk WAG 245, yang belum masuk tinggal 1. Bisa diterima, Bu? Jelas nggih? Jelas, Pak. Ya. Sekarang kelas 9 sekarang. Kelas 9. Saya buka dulu untuk kelas 9.
Ya. Kelas 9, info terbaru atau data terbaru. Kelas 9A. 9A dengan jumlah 30 yang sudah. Oh ya, ini aja dari wali kelas. Monggo. J. Ya, terima kasih. Silakan, Yang wali kelas. 9A, betul. 9A jumlah siswa 30 sudah masuk semua. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. 9A, tidak ada masalah. 9B. 9B. Ya, 9B, saya Sri Suwarti, wali kelas 9B, jumlah siswa 30, sudah masuk WA grup semua 30. Oh iya, tidak masalah. Kemudian 9C. 9C. Halo, wali kelas 9C. Komplit, Pak. Komplit. Komplit. 9C siapa? Komplit, Pak. Oke. Sekejap, ambil data dulu sebentar. Ya, 9C. Oh, 9C, Pak Pri. Sudah lengkap, Pak Pri? Pak Pri? Iya, lengkap, Pak. Lengkap. Ya, semoga cepat sehat, Pak Pri. Tetap semangat. Tetap semangat, Pak Pri. Semoga cepat sehat. Kemudian 9D. Monggo disampaikan 9D, wali kelas. 9D jumlah siswa 30, jumlah siswa yang masuk WAG juga 30. Lengkap. Ya. Terima kasih wali kelas 9D. 9E. Monggo 9E. Bu Siti Asana. Bu Siti Asana. Bu Siti Asana, Pak. Halo, Bu Siti. Bisa dibuka mic-nya lebih dahulu. Bu Siti. Bu Siti Asana. Oke. Bu Siti. Ya, kita lompati dulu untuk Bu Siti 9E. Bu Siti, ini Bu Siti Asana. Halo Bu Siti Asana, ada kok Pak. Iya ada. Tapi mic-nya belum dibuka ini. Ya, sudah dibuka dulu. Ya. Monggo Bu. Saya ulangi lagi. 29 Ya. tadi setelah saya hubungi 3 anak tersebut bisa masuk ke WA grup kelas 9E. Ya, berarti sebenarnya semuanya sama ya. 28 ya. 28 peserta didik yang masuk WAG, 28 peserta didik ya. Lengkap berarti ya. Lengkap. Oh, lengkap ya. 9F. 9F. Untuk 9F bisa ikut semua, Pak, tadi. Lengkap. Semuanya ikut ya, lengkap ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Kemudian 9G. Terima kasih Pak Joko. Untuk 9D dari 28 siswa yang baru masuk baru 18, jadi masih kurang 10 siswa Pak Joko. 18 kurang 10. Kurang 10. Oke. Terima kasih. Masih banyak ya. Kemudian 9H. 9H. Pak Ngaidin. Pak Ngaidin. Halo, Pak Ngaidin.
Ya, dulu Pak Ngaitin di mana Pak Ngaitin? Masuk, cuma ya. Pak Ngaitin. Ini Pak Ngaitin. Ya, silakan dilaporkan Pak Ngaitin. Suaranya belum masuk Pak Ngaitin. Suaranya belum ada. Mic-nya udah dibuka ini. Sudah dibuka. Diulangi Pak Ngaitin, suaranya belum terdengar. Untuk 9H jumlah 28 masuk semua, lengkap. Lengkap ya. Oh ya, terima kasih. 9H. 9I. Ya. Terima Bu kasih. Retno. Terima kasih Pak Joko. Ya. Untuk 9I jumlah siswa 28 sudah masuk WAG semuanya. Terima kasih. Oh ya. Ya, dengan demikian untuk kelas 9 dari jumlah yang sudah disampaikan tadi, kelas 9A 30, kelas 9B 30, kelas 9C 30, kelas 9D 30, 9E 28, 9F 28, 9G 28, 9H 28, 9I 28. Jumlah seluruhnya berarti 260. Ya. Jumlah peserta didik 260, yang sudah masuk 250, berarti yang belum masuk ke WAG ini 200, yang belum masuk WAG 10. 10. Saya ulangi, total 9 ini 260. Kemudian yang sudah masuk WAG 250, berarti ada yang belum masuk 10 orang. Mohon untuk wali kelas bisa secepatnya untuk memasukkan yang 10 orang ini, yang dari wali kelas dari Bapak Sony, ya. Untuk bisa segera, karena pembelajaran untuk segera juga untuk dilaksanakan. Begitu Pak Tony, mungkin dijawabnya di langsung untuk yang orang tua atau anaknya tersebut. Begitu Pak Tony. Maaf Pak Ini Joko. ada tanggapan dari Bu. Maaf Pak Joko. Ya. Yang dimaksud tadi Ya, WA grup siswa atau WA grup orang tua ya Pak Joko? Kalau WA grup siswa sudah semua, sedangkan yang orang tua itu masih kurang 10. Jadi kalau untuk yang siswa sudah lengkap Pak Joko. Oh begitu. Iya, terima kasih. Kita membahas yang Pak Tony yang peserta didik. Oh, ya. Maaf Pak Joko. Jadi, ya. Jadi ini Sudah berarti lengkap. semua ya. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, demikian untuk informasinya, berarti jumlah keseluruhan untuk peserta kita adalah 260 yang kelas 9. Ya. Kelas 9 260, kelas 8-nya 246, kemudian kelas 7-nya 241. Ya. 241, 246, dan 260. Dengan demikian jumlah keseluruhan di sini yaitu 747. 747 untuk peserta didik kita, kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Semoga tidak berkurang untuk khususnya kelas 7, ya, yang kalau semakin berkurang nanti semakin tidak bisa menjangkau 240. Ya.
Ya, mungkin ada masukan dari Bu Haryati berkaitan dengan jumlah peserta didik. Monggo Bu Haryati. Ini Pak, sekedar Pak, saya baru screenshot. Terima kasih Pak Joko. Berkenaan dengan tadi laporan Bapak Ibu wali kelas, artinya anak-anak ini sudah masuk WAG semua, namun ada beberapa WAG orang tua sendiri, J. Nah, Pak Joko, ini WAG anak kan sudah clear, tinggal WAG orang tua. WAG orang tua biasanya Bapak Ibu ketika orang tuanya tidak masuk ke WAG, dia akan laporan kemana-mana. Kemana-mana artinya gini, kok saya tidak tahu apa-apa, ini sekolah gimana, monggo. Sekarang pastikan lagi Pak, WAG orang tua dari kelas 8 dan kelas 9. Masih ada waktu Pak Joko. Untuk kelas 8, WAG orang tua ada berapa, nanti kita cari. Karena kemarin kelas 7 itu ternyata orang tua yang belum masuk WAG yang laporan ke dinas kemana, bahwa SMP 1 tidak ada WAG gitu ya. Nah ini kan menjadi salah paham dengan kita. Setelah kita selesaikan dengan wali kelas 7, ternyata memang orang tua yang tidak masuk ke WAG. Gitu nggih Pak Joko, monggo Pak Joko di lanjut aja untuk WAG orang tua. Oh ya Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Ketika Bapak Ibu maaf dalam menggunakan ini via Zoom ini Bapak Ibu masih mengalami hambatan, bagaimana ketika Bapak Ibu mengajarkan gitu, monggo nanti dilancarkan dulu untuk penggunaan Vicon-nya, sehingga ketika Bapak Ibu Vicon itu tidak bingungi ya. Bahkan kita nyambi screenshot aja bisa. Ini saya screenshot ada beberapa Bapak Ibu yang notabene misalkan tidak menyalakan kamera, itu saya screenshot, saya sengaja screenshot. Karena apa? Untuk bukti bahwa kami di awal sudah menyampaikan tentang SE dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa WFH itu bukan libur, sehingga saya harus menindaklanjuti. Ini loh bukti bahwa Bapak Ibu rapat aja menggunakan seragam. Gitu ya. Bagi yang kamera di on ya tidak ikut screenshot saya ini. Ngaten Pak Joko, monggo dilanjut dengan WAG untuk atau nuwun. Ye. Ya, ini sekalian bagus semuanya ya. Untuk yang WAG orang tua. Ye. Orang tua yang sudah masuk ya. Mulai dari kelas 8 sebentar ya. 8 B. Jadi kira-kira sudah bisa diinformasikan atau belum ya? Kalau mungkin kesulitan Bapak Ibu semuanya, kita nanti akan lewat WA dari grup seperti tadi, WA SMP 1 dan WA magang ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum siap, tapi kalau udah siap kita coba kita revisi siang hari ini. Monggo Bapak Ibu Walika sudah siap atau belum untuk WAG ortunya? 9A, B, kalau belum C, siap ya. Kita coba dulu untuk kelas 8A. Monggo. Jumlah ruang, kemudian yang sudah masuk berapa atau kurang berapa? 8A. Pak Dini. Terima kasih Pak Joko. Yang kelas 8A ya. WA grupnya orang tua sudah lengkap. Terima kasih Pak Joko. Ya, sudah 8C. Untuk 8B sementara baru 16 Pak. Baru 16, kurang berapa Bu? Masih kurang dari 30 ini masih kurang 14. 14. Ya. Kemudian 8C. Bu Dwirita. Untuk 8C sudah 25, kurang 5
orang tua, Pak. 5 orang tua ya. Kemudian 8D. 8D. Udah ya? Untuk 8D, sementara ini baru proses, Pak, karena data itu masih separuh belum masuk, Pak. Jadi insya Allah besok sudah bisa. Gitu. Mohon maaf, udah ya. Ini maksudnya belum masuk semuanya atau bagaimana? Belum masuk semua gini. Saya sudah meminta tolong siswa untuk menyebutkan nama orang tua, nomor WA yang aktif. Nah, ini baru terkumpul separuhnya, Pak. Baru 16 itu, Pak. Jadi saya belum membuat, Pak, ini. Baru proses, Pak. Berarti, itu Pak Joko. Iya ya. Berarti masih kurang semuanya, Bu ya, 32, Bu ya. 32, baru 16 ya, belum saya bentuk. 8E. Sudah lengkap, Pak Joko. Lengkap ya. Oke, terima kasih. 8F, Bu Dimitri. 8F sudah 22, Bapak. Masih kurang. Ya. 22 berarti kurang 9 ya? Iya, kurang 9. Halo? Kurang 9 ya. Kemudian 8G. 8G. 8G masih kurang 1, Bapak. Kurang 1. Iya. 29 kurang 1. Masih mencari saya. Iya. Oh iya. Kemudian 8H. 8H posisi mana? Ya, Pak. Ya. Joko. Ya. Untuk 8H ini juga sudah baru satu yang masuk. Belum. Sudah lengkap, Bu ya? Bu Siti? Belum, Pak Joko. Ya, semoga sehat. Oh, belum? Oke. Baru 15. Nanti hari Pak. Oke, terima kasih. Ya, matur suwun, Bu. Ya, saya ulangi, berarti untuk kelas 8, kelas 8A ini lengkap, kelas 8B kurang 14, 8C kurang 5, kemudian 8D kurang 32, 8E sudah lengkap, 8F kurang 9, 8G kurang 1, 8H kurang 15. Ya, untuk secepatnya bisa dilengkapi ya Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak, nanti masih proses, monggo. Kemudian 9, kelas 9, 9A. WAG orang tua, monggo disampaikan Bu Lela. Bu Lela. Lengkap, Pak, sudah masuk semua. Terima kasih. Oh, lengkap. Ya. 9B. Ya, 9B, Bu Sri. Ya. Maaf Pak Joko, 9B belum dibuat WAG untuk orang tua. Secepatnya saya akan bentuk segera. Terima kasih. Ya. Oh, gini. Y, 9B. 9B. 9B ya. 9C, Pak Pri. Dalam proses, Pak. Dalam proses. Dalam proses. Ya. Berarti masih semuanya nggih. Nggih. 9G. 9G Bu Ari.
Bu Ari. Iya, Bu 9D Ari baru Susanti. proses. Iya, Bapak. 9D baru proses, Ya. sudah saya bagi ke anak, yang ngisi baru 5 anak, Bapak. Baru 5, ya. Ya, Baru 5, berarti masih kurang 2. 25. Oke. Berapa Bu? 25 ya? Mama. 9. Ya. Kemudian 9E. 9E tadi saya baru ngejar-ngejar anaknya, Pak, sehingga belum sampai pada orang tuanya. Nah, ini nanti saya segerakan untuk membuat WA grup orang tua. Ya. Atur. Setelah. Iya Bu, semangatnya. Kemudian 9F, Bu Eni. Aku 9F dalam proses Pak, belum lengkap. Pak Sony, tadi kurang 10 tadi ya Pak Sony? Pak Joko, maaf tadi salah itu. Nggih, kurang 10 Pak Joko. Kurang 10 ya tadi ya? Nggih Pak Joko dari 28. Nggih. 9H. Betul. 9H. Untuk 9H masih kurang 13. Tes. Kok ora iso nih? Halo? Ya. Untuk 9H ya. Masih kurang 13. Monggo, Pak Edi. Oh, 13. Nggih. Oke, berarti kurang 15. Nggih. Kemudian 9I, Bu Retno. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Untuk 9I baru proses nih Pak, belum selesai. Insya Allah hari ini saya selesaikan Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Masih proses semuanya. Terima kasih Demikian Pak. Bu Haryati. Berarti untuk kelas 9 masih banyak yang masih proses untuk mengumpulkan untuk orang tua masuk ke WAG. Kemudian untuk anak-anak sudah lengkap semuanya sehingga bisa ditindaklanjuti. Kemudian Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk wali kelas 8 dan kelas 9 yang sudah menyampaikan materi yang kami share tadi pagi. Nah, Bapak Ibu sudah membuat atau sudah melaksanakan dengan berbagai macam cara motivasi masing-masing, ada yang dengan PPT, ada yang dengan PowerPoint tadi, ada yang menggunakan hal yang lain. Terima kasih dan sudah menyampaikan
sesuai dengan yang sudah kita sampaikan, contohnya misalkan disiplin, karakter, dan tentunya Bapak Ibu semuanya untuk kedisiplinan ini memang kita tindak lanjuti ya. Setiap pada saat pikon, nanti pikon dengan peserta didik seperti harapan dari Ibu Haryati untuk wali kelas atau guru mapel untuk tidak segan-segannya mengingatkan pada peserta didik. Yang pertama tentang seragam, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga mengenai rambut, yang tentunya yang rambut yang putra bukan yang rambut yang putri ya. Itu yang harapan dari Ibu Haryati. Demikian Ibu Haryati, karena waktu monggo mungkin ada yang perlu disampaikan. Matur nuwun Pak Joko. Ini berkenaan dengan WAG orang tua. Gimana kalau dibuatkan link sehingga orang tua tinggal klik aja Pak. Jadi bisa dijapri ya untuk masuk ke link ini gitu melalui terpusat andekan kurikulum atau humas yang diberi linknya, kemudian untuk dijapri lagi melalui kita nanti cari data di Mbak Atin sehingga Bapak Ibu orang tua ini tidak bertanya-tanya lagi, yang ditanyai bukan kita, tapi justru yang ditanyai orang lain. Ini hari ini aja ini ada orang tua, kok saya nggak masuk ke WA, saya nggak saya jawab. Terserah ini. Karena apa? Kami berharap bisa terselesaikan dalam minggu ini, kalau perlu jangan sampai berlarut gitu. Jadi Bapak Ibu, saya terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan, mungkin bisa membuat WAG, kemudian dibuat dulu linknya, disebar ke humas atau kurikulum atau Mbak Atin untuk menyampaikannya kepada orang tua siswa, sehingga orang tua siswa tidak usah mengisi lagi, langsung klik gitu gabung dengan kelas masing-masing. Itu untuk WAG orang tua sehingga informasi dari sekolah terserap dengan sempurna. Karena kalau tidak terserap seperti tadi laporannya ke orang lain bukan ke SMP 1. Yang kedua Bapak Ibu, kalau WAG orang tua belum bisa tapi anak sudah bisa semua, ya ini sudah unggulan sedikit, namun ada beberapa kelemahan karena kadang orang tua itu tidak mau tahu dengan putranya, bahkan membuat berita yang ini kok di SMP itu nggak ada pembelajaran sama sekali gitu lah, padahal dia sendiri yang tidak masuk ke WAG orang tua. Itu himbauan dari kami, informasi dari kami, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti punya solusinya gimana Pak Joko agar mudah, wali kelas juga tidak usah masuk ke satu-satu, nggak usah, jadi kita membuat WAG tapi langsung linknya dibagikan. Itu melalui nomor yang ada dulu di Dapodik. Itu Pak Joko. Untuk Bapak ya, Ibu, terima kasih Bu. monggo usulan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kan sudah membuat WAG, sudah buat WAG untuk orang tua. Ini linknya bisa disalin, kemudian bisa disampaikan pada putra putri atau peserta didiknya, yang orang tuanya yang belum masuk, maksudnya bisa berikan ke situ, dimintakan untuk orang tuanya untuk masuk ke WAG, bergabung begitu. Itu juga bisa. Itu untuk mempercepat Bapak Ibu semuanya, ya. Mempercepat, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya ada masukan atau ada welingan ini untuk peserta didik Bapak Ibu semuanya yang masuk peserta didik di grup masing-masing, tolong namanya di depan namanya ini diberi nomor absensi, diberi nomor absensi. Jadi misalkan untuk nama kan mungkin sudah urut ya, sudah urut. Tapi tolong depannya itu diberi nomor absensi supaya nanti Bapak Ibu juga mudah untuk mengeceknya. Kemudian untuk orang tua kalau Bapak Ibu hafal ya monggo, tapi kalau nggak hafal juga diberi nomor absensi bagian depannya sesuai nomor absensi dari anaknya. Berarti anak nomor 1, orang tuanya juga nomor 1, begitu. Di depan nama di WAG masing-masing, sehingga mudah mengontrolnya, mudah untuk mengeceknya. Bagi misalkan nanti ada informasi-informasi yang dari sekolah pada orang tua atau pada anak, ya itu. Ini
ini Bapak Ibu semuanya tolong dipahami. Nah, ini sama dengan yang kelas 7 juga sama, yaitu WAG kelas untuk peserta didik yang depan nama anak itu diberi nomor absensi sesuai nomor absensi yang sudah terbagi begitu. Demikian Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh wali kelas atau yang lain, monggo. Oke, izin bertanya Pak Joko. Ya. Untuk yang besok pagi Pak, untuk kegiatan besok pagi kami kan guru mapel kan harus apa itu? Oh ya. Pikon. Nah kemudian Ya. pengaturan jadwalnya bagaimana Pak? Ya. Karena mungkin kita nggak ada di jadwal situ. Misalkan saya nggak ada Pak, di hari Selasa kan saya belum. Mulainya saya Ya. Kamis itu bagaimana? Terima kasih Pak. Ya. Pak Denny, mau tanya ini, kalian mau tanya. Aplikasi yang bisa langsung 240 gitu. 240 itu yang bisa langsung bisa menjangkau aplikasi apa Pak Denny? Ya kita pakainya yang tim itu Pak. Ya, tim bisa langsung harus. Ya, saya sering gunakan di kelas di kelas kemarin tahun kemarin Pak. Tapi cuma anak-anak itu banyak mengeluh, katanya berat aplikasinya dan sebagainya. Termasuk saya tadi juga menggunakan itu masih ada yang mengeluh gitu. Mungkin karena belum familiar mungkin Pak. Tapi saya tetap memakai itu karena biar kenal juga dengan aplikasi itu gitu. Oke. Begitu ya. Enaknya gini Pak Joko, itu langsung terekod di drive kita masing-masing. Kan begitu kita Vicon selesai, bisa kita bagikan. Jadi anak-anak yang ketinggalan itu bisa mengikuti. Tapi kalau itu kita gitukan, kadang itu anak mikirnya, nanti dapat rekamannya kayak gitu. Kelemahannya hanya itu, Pak. Iya, ya. Jadi gini, untuk besok hari Selasa, tadi saya merencanakan untuk permapel memang. Permapel, jadi mapel matematika, misalkan jam sekian, kemudian IPS jam sekian, kemudian itu ternyata ada kesulitan kalau bila mana ada yang double untuk jamnya. Kemudian untuk yang sekarang ini kita akan mencoba untuk yang langsung 250 tadi, ya 250 ini peserta didik dengan siswa. Jadi yang mengajar kelas 8 semuanya masuk, yang mengajar kelas 9 juga masuk. Ada 2 link berarti, link kelas 9 dan link kelas 8 ini. Nah, untuk memudahkannya memang nanti kita buatkan dengan jam yang berbeda, ya. Jam yang berbeda, misalkan kelas 8 dulu, kelas setengah 8 sampai pukul 9, kemudian kelas 9-nya pukul 9 sampai pukul setengah 11. Ini langkahnya kalau misalkan pakai Microsoft Teams tadi, berarti nanti semua guru mapel kelas 8 berarti masuk nanti ke link kelas 8 semuanya. Untuk yang kelas 9 nanti masuk kelas 9. Bila mana nanti ada guru yang mengampur 2 mapel, ya dia masuk dulu kelas 8, kemudian masuk kelas 9. Kemudian yang disampaikan bergantian Bapak Ibu semuanya, bergantian. Jadi nanti misalkan secara beruntun aja, mulai dari agama, kemudian PPKN, matematika, dan selanjutnya. Atau mungkin diatur oleh yang operator. Begitu, kalau nanti ini bisa masuk 250 dengan Microsoft Teams, berarti kita menggunakan Microsoft Teams untuk hari Selasa besok. Kalau kita menggunakan Google Meet hanya 100, ya. Tapi juga kalau kita menggunakan Zoom, karena Zoom masih dipakai oleh MPLS nanti supaya tidak mengganggu, maka kita tidak mengganggu dulu untuk yang Zoom-nya. Meskipun ada breakout-nya, ya. Kalau ke breakout kan nanti masuknya ke room utama dulu, biar tidak mengganggu yang room utama, maka kita menggunakan yang Microsoft Teams terlebih dahulu. Mata Pak Dini? Iya, Pak. Iya. Terima kasih, kita jadwalkan dulu, ya. Kita jadwalkan dulu. Nanti saya informasikan hal-hal kemarin sudah kami informasikan hal-hal apa saja yang perlu disampaikan oleh peserta didik oleh guru mapel. Tinggal sekarang jamnya, ya. Nanti Pak, saya mohonkan ada koordinator dan yang membuat misalkan ada koordinator dan moderatornya.
di kelas tersebut, sehingga nanti untuk wali kelas mudah untuk menyampaikannya. Ini. Terima kasih masukannya. Yang lain monggo. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Tidak ada? Ya, tidak ada. Ya. Saya tunggu sebentar. Untuk saya Pak Joko. Ya, fokus ya. Untuk programnya apakah masih tetap seperti yang tahun lalu? Soalnya untuk yang pelumpungan biru itu saya pernah ditegur dari pihak Pemkot, Pak, katanya sudah tidak dipakai. Pelumpungan biru. Pelumpungan biru. Diulangi. Mohon maaf, diulangi untuk fokus. Diulangi dari depan, tadi ada suara. Ini untuk ini seragam, Pak. Apakah masih seperti tahun yang lalu? Karena saya pernah waktu ke BPD rumah sakit, itu ketemu orang Pemkot, itu ditegur. Ibu, ini seragam kayak begini sudah tidak dipakai, katanya begitu. Terima kasih, Bu Kos, langsung saja jawab. Untuk pakaian biru Pemkot, untuk dinas pendidikan masih dipakai, tapi harinya berbeda. Itu deh. Jadi kita pegawai dinas kita mengikuti Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Ya, Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Estri, ya. Setelah Bu Estri nanti Pak Selamat. Ya, Bu Estri dulu, monggo. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, untuk yang tidak mengangkat materi atau yang belum bertanya, untuk mic-nya dimatikan lebih dahulu. Ini ada beberapa suara yang masuk ini. Pak Selamat tolong dimatikan dulu, Pak Selamat. Pak Selamat tolong dimatikan dulu mic-nya. Pak Eka tolong dimatikan dulu, Pak Eka. Pak Eka dulu. Ya. Silakan Bu Estri. Bu Estri. Suaranya belum jelas Bu Estri. Bu Estri, suaranya belum jelas. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Vicky dan Sarah, untuk jadwal kajiannya belum dibuat. Tolong ya Pak ya, cepat di-share ya, karena Rabu sudah tinggal 1 hari lagi, jadi kita bisa untuk mengantisipasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bu Estri, untuk jadwal sekarang adalah asinkron dan asinkron Bu Estri. Ya. Untuk Zara ini hari Senin, hari Selasa ini masih berada di rumah karena belum pembelajaran, dan yang untuk hari Senin, hari Selasa ini hanya wali kelas dan guru mapel yang menyampaikan, itu baru perkenalan. Kemudian hari Rabu ini diminta ke sekolahan untuk mengikuti daring Bapak Bu Estri. Ya. Daring kita mencoba untuk 1 minggu ini untuk Zahra dan Vicky mengikuti pembelajaran secara daring lebih dahulu, didampingi oleh guru, ya, guru mapel atau guru dari BK. Nah, setelah itu kita akan evaluasi untuk Zahra dan Vicky ini, meskipun nanti pada saat daring tidak bisa mengikuti secara keseluruhan, masuk dalam arti waktunya, kita akan evaluasi untuk minggu ini. Begitu Bu Estri. Oke, matur nuwun Pak Joko. Pak Selamat, monggo.
terima kasih, hanya sedikit. Pak. Pak Selamat, suaranya belum masuk. Cek, masuk nggak? Masih triple, Pak. Masih triple. 1, 2, 3, masuk nggak? Mas Joko? Cek. Jangan ada suara yang lain, Pak Selamat. Headset saja dulu. Ya, bagaimana? Kalau begini bisa nggak, Pak? Nah, itu jelas banget. Seperti orangnya jelas. Halo? Ya, mantap. Halo, nggak bisa ya? Sudah terdengar. Cek. Halo, sudah bisa belum, Ya. Pak Joko? Oke, siap. Oh, Ya. iya. Cuma satu aja, Pak, untuk tanya di LMS, apakah password-nya masih seperti yang lalu ataukah sudah diganti? Itu saja, Pak Joko. Terima kasih. Oh iya, untuk passwordnya LMS. Ya, untuk guru apa siswa, Pak? Selamat. Untuk guru. Guru ya. Ini yang menjawab Pak Denny, biar mudah. Pak Denny, tolong jawab Pak Denny. Terima kasih, Pak. Untuk username-nya guru _ kemudian kode mapel, kode guru, kemudian password-nya kode guru. Default-nya itu. Nanti dapat diganti sendiri ya password-nya, misalkan pengen menghendaki nanti masuk ke profile kemudian diedit. Ya. Bisa diberikan contoh di chat, Pak. Tolong berikan contoh di chat. Nanti biar Pak Selamat dalam. Misalkan Pak Denny sendiri. Atau mau ditampilkan, monggo. Silakan. Ya. Username guru _ nama ya, kode guru ya. Kemudian passwordnya kode guru. Ngerti nggih? Berarti sama seperti kemarin, masih sama ya. Masih sama Pak Denny? Ya, dicoba dulu, Pak. Ya. Begitu Pak Selamat, ini contoh yang sudah tampil di chat ya. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Pak Indra, ada masukan untuk LMS? Pak Indra? Iya, Pak Joko. Ya. Untuk LMS, mungkin bisa dimulai Bapak Ibu Guru mencoba login, pastikan username dan password-nya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian dilihat slot kelasnya, mungkin siapa tahu ada yang keliru, karena kami sudah coba cek, tapi sejauh ini belum menemukan kesalahan slot. Tapi siapa tahu mungkin seperti kemarin mungkin ada salah satu guru slotnya kurang 1 itu. Nah, nanti segera kami tindak lanjuti gitu Pak Joko. Dan juga kelas siswanya. Siapa tahu ada yang keliru siswanya atau mungkin salah kelas. Misalnya saya mengajar kelas 7 ABCD, di situ di penggunanya berarti isinya adalah kelas 7 ABCD. Nah, kalau misalnya itu berbeda, berarti kemungkinan kami salah melakukan plotting, nanti segera melapor ke tim LMS, kami akan menindaklanjuti. Gitu Pak Joko. Terima kasih Pak Indra. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya. Mungkin masih ada kok, sudah kita akan tutup untuk acara ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Ya.
Bapak Ibu semuanya, demikian untuk rapat di siang hari ini berkaitan dengan berbagai hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya tetap semangat untuk di siang hari ini, dan bila mana dari Bapak Ibu semuanya ada yang belum sehat, yang masih diberikan cobaan oleh Allah SWT, merupakan umat yang berupa sakit, mohon kita doakan supaya segera sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Untuk di penghujung acara ini kita mendoakan pada teman-teman kita yang belum sehat untuk diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Selesai. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live. Atau nuwun. Pengen nih? Pilih pasang ya.